Baik, kembali lagi dengan saya, Melisa Kristi Pasyowan dengan NIM 220240032. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketujuh mata kuliah AI beserta latihan soalnya, yaitu tentang double exponential smoothing. Nah, apa itu double exponential smoothing? Double exponential smoothing merupakan metode peramal time series atau jangka waktu dengan mempertimbangkan komponen-komponen seperti level dan trend. Nah, metode ini merupakan perluasan kelanjutan dari simple smoothing, tetapi dengan akurasi prediksi yang lebih baik. Nah, perbedaan SIS dan DES, single simple smoothing atau SIS cocok untuk data tanpa trend. Sedangkan double exponential smoothing ini merupakan metode untuk menangani data dengan trend melalui dua komponen, yaitu level dan trend. Nah, di sini ada contoh kasus untuk memperjelas mengenai double exponential smoothing, yaitu ada tabel permintaan barang oleh Pangestu 1986. Yaitu di sini ada minggu 1 sampai 5, kemudian jumlah barang 120 hingga 130. Nah, tugas kita yaitu untuk mencari ramalan data minggu ke-6 dengan menggunakan alfa 0,2. Nah, untuk mencari nilai ramalan data minggu ke-6 dari contoh kasus ini, kita perlu menggunakan rumus dari double exponential smoothing, yaitu di sini ada rumus S aksen T sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 kurang alfa S aksen T kurang 1. Kemudian ada S double aksen T sama dengan alfa dikali S aksen T tambah 1 kurang alfa S double aksen T kurang 1. Kemudian ada AT sama dengan 2 S aksen T dikurangi S double aksen T. Lalu BT sama dengan alfa dibagi 1 kurang alfa S aksen T dikurangi S double aksen T. Kemudian untuk mencari nilai ramalannya, yaitu diperlukan rumus ST ditambah M sama dengan AT tambah BT. Dengan keterangan ST tambah M ini merupakan nilai ramalan untuk M periode ke depan. Lalu M merupakan jarak periode yang akan diramal, biasanya bernilai 1. Kemudian XT ini adalah nilai aktual periode ke T. Lalu S aksen T ini merupakan nilai single smoothing periode ke T. Kemudian S double aksen T ini merupakan nilai double smoothing periode ke T dengan alfa konstanta smoothing. Kemudian AT ini merupakan nilai konstanta pemulusan dan BT sama dengan nilai koefisien tren pada periode ke T. Nah, untuk penyelesaiannya, maka kita mengikuti beberapa step, yaitu yang step pertama untuk mencari nilai S aksen T, yaitu di sini sudah diketahui nilai alfanya yaitu 0,2 dan X1 atau S1-nya sama dengan 120. Nah, untuk mencari nilai S aksen T atau single smoothingnya, pertama di sini untuk mengikuti rumus, di sini sudah ada nilai dari S aksen 1 yaitu 120, kemudian S aksen 2 sama dengan 0,2 dikali 125 ditambah 0,8 dikali 120 sama dengan 121. Kemudian S aksen 3 atau single smoothing ketiga yaitu sama dengan 0,2 dikali 129 ditambah 0,8 dikali 121 sama dengan 122,60. Kemudian S aksen 4 sama dengan 0,2 dikali 124 ditambah 0,8 dikali 122,60 sama dengan 122,88. Kemudian S aksen 5 sama dengan 0,2 dikali 130 ditambah 0,8 dikali 122,88 sama dengan 124,30. Kemudian selanjutnya mencari nilai S double aksen T atau nilai double smoothingnya, yaitu di sini sudah ada S double smoothing sama dengan 120, kemudian S double smoothing kedua sama dengan 122,2, kemudian S double smoothing ketiga sama dengan 120,68, kemudian S double smoothing keempat sama dengan 121,12, kemudian S double aksen 5 sama dengan 121,76.
Kemudian mencari nilai AT dengan menggunakan rumus AT sama dengan 2 S aksen T dikurangi S double aksen T. Yaitu yang pertama di sini A1-nya sama dengan 2 dikali S aksen 1T yaitu 120 dikurangi 120 sama dengan 120. Kemudian A2 sama dengan 2 dikali 121 dikurangi 120,2 sama dengan 121,80. Kemudian A3 sama dengan 124,52, A4 sama dengan 124,64, dan A5 sama dengan 126,84. Kemudian pada step keempat kita akan mencari nilai dari BT-nya. Itu di sini sudah ada nilai B1 sama dengan 0, kemudian B2-nya sama dengan 0,20, B3-nya sama dengan 0,48, B4 sama dengan 0,44, dan B5 sama dengan 0,64. Kemudian pada step kelima, yaitu untuk menentukan nilai dari ramalan minggu ke-6, maka digunakan rumus ST ditambah M, yaitu di sini S6 sama dengan A5 ditambah B5 sama dengan 126,84 ditambah 0,64, maka hasilnya adalah 127,48. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, maka hasil yang didapatkan dapat kita buat dalam bentuk tabel berikut, yaitu di sini sudah ada tabel yang menunjukkan data dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5. Lalu di sini ada data aktual XT, nilai ramal X aksen T, nilai double smoothing ST, lalu nilai AT dan nilai BT. Nah, hasil perhitungan dari nilai AT ditambah dengan nilai BT kira-kira sama dengan 127,48. Jadi bisa diperkirakan nilai ramalan dari minggu ke-6 yang didapat ialah S aksen 6 kira-kira sama dengan 127,48. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan. Sudah ada tabel yang berisi data dari minggu ke-1 hingga minggu yang ke-5. Lalu tugas kita ialah temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan metode double smoothing. Nah, di sini sudah kita ketahui berdasarkan soal tadi, alfanya adalah 0,3, lalu X1 dan S aksen 1 atau single smoothing satunya memiliki nilai yang sama, yaitu sama dengan 13 berdasarkan data tersebut. Jadi yang perlu kita cari di sini yaitu nilai ramalan dari X aksen 2 sampai S aksen 5. Yaitu di sini S aksen 2 alfa yaitu 0,3 dikali X2 atau 24 ditambah dengan 1 kurang alfa atau 0,7 dikali dengan S aksen 2 kurang 1 atau S aksen 1 yaitu 13. 0,3 dikali 24 hasilnya 7,2, kemudian ditambah dengan 0,7 dikali 13 hasilnya 9,1. Jika dijumlahkan maka menghasilkan 16,3. Lalu untuk nilai minggu yang ketiga yaitu S aksen 3, di sini nilai X3-nya adalah 33 dan nilai S aksen 3 kurang 1 atau X single smoothing 2 yaitu 16,3. 0,3 dikali dengan 33 hasilnya 9,9 ditambah dengan 0,7 dikali 16,3 hasilnya 11,41. Jika dijumlahkan maka mendapatkan 21,31. Selanjutnya untuk nilai S aksen 4 yaitu dengan nilai X 421 dan S single smoothing 4 dikurangi 1 atau single smoothing 3 nya 21,31. 0,3 dikali 21 menghasilkan 6,3 ditambah 0,7 dikali 21,31 hasilnya 14,917. Jika dijumlahkan mendapatkan 21,217. Lalu pada minggu yang kelima yaitu X5 nya 22, kemudian X aksen 5 dikurangi 1 atau single smoothing keempatnya yaitu 21,217. 0,3 dikali 22 hasilnya 6,6 ditambah 0,7 dikali 21,217 hasilnya 14,85. Jika dijumlahkan maka didapatkan 21,45. Kemudian step 2 kita akan mencari nilai S double aksen T atau nilai dari double smoothingnya,
yaitu diketahui X double aksen satunya yaitu sama dengan 13. Lalu di sini kita akan mencari dari nilai data kedua hingga kelima. Aksen 2 atau 16,3 ditambah dengan 0,7 dikali X double aksen 22 kurang 1 atau 13, yaitu 0,3 dikali 16,3 hasilnya 4,89 ditambah 0,7 dikali 13 hasilnya 9,1. Jika dijumlahkan maka didapatkan 13,99. Lalu untuk S double aksen ketiga yaitu dengan S3 nya 21,31 dan X double aksen 2 nya 13,99. 0,3 dikali 21,31 hasilnya 6,393 ditambah 0,7 dikali 13,99 hasilnya 9,793. Jika dijumlahkan maka didapatkan 16,186. Kemudian untuk minggu yang keempat, X aksen 4 nya 21,217, lalu X double aksen ketiga yaitu 16,186. 0,3 dikali 21,217 hasilnya 6,365 ditambah dengan 0,7 dikali 16,186 hasilnya 11,330. Jika dijumlahkan maka didapatkan 17,70. Kemudian pada minggu yang kelima yaitu dengan nilai S 21,45 dan S double aksen 4 sama dengan 17,695. Maka 0,3 dikali 21,45 hasilnya 6,435 ditambah 0,7 dikali 17,695 hasilnya 12,386. Jika dijumlahkan maka didapatkan 18,82. Kemudian step 3 kita akan mencari nilai dari AT, yaitu di sini A1 nya sama dengan 2S aksen 1 dikurangi S double aksen 1, yaitu 2 dikali 13 dikurangi 13 sama dengan 13. Kemudian untuk A2 nya yaitu 2 dikali 16,3 dikurangi 13,99 hasilnya 18,61. Kemudian A3 2 dikali 21,31 dikurangi 16,186 hasilnya 26,434. Kemudian untuk A4 2 kali 21,217 dikurangi 17,70 hasilnya 24,74. Kemudian pada A kelima 2 dikali 21,45 dikurangi 18,82 hasilnya sama dengan 24,078. Kemudian untuk mencari nilai BT pada step keempat, rumusnya yaitu B1 sama dengan alfa dikali 0,7 dikali 13,3 dikurangi 13 hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk B2 0,3 dibagi 0,3 per 0,7 dikali 16,3 dikurangi 13,99 hasilnya 0,99. Kemudian untuk B3 0,3 per 0,7 dikali 21,31 dikurangi 16,186 hasilnya 2,196. Kemudian untuk B4 0,3 per 0,7 dikali 21,217 dikurangi 17,70 hasilnya 1,51. Kemudian B5 0,3 per 0,7 dikali 21,45 dikurangi 18,82 hasilnya 1,126. Nah, untuk mencari nilai dari minggu ke-6 nya maka kita akan menghitung menggunakan rumus ST tambah M, yaitu dengan M sama dengan 1, lalu S6 atau smoothing 6 sama dengan A5 ditambah dengan B5, yaitu A5 24,078 ditambah dengan 1,126 atau B5 nya, hasilnya yaitu 25,205. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan tadi, maka hasil dari perhitungan-perhitungan tadi dibuatkan dalam bentuk tabel, yaitu di sini ada data aktual XT, nilai ramalan S aksen T, nilai double smoothing T, kemudian nilai AT dan nilai BT. Nah, hasil dari ramalan minggu ke-6 didapatkan dari nilai AT ditambah dengan nilai BT dari minggu ke-5. Jadi hasilnya yaitu nilai ramalan ke-6 minggu ke-6 kira-kira sama dengan 25,205. Nah, kesimpulannya
Double exponential smoothing adalah sebuah metode peramalan time series yang menangani data dengan tren melalui dua tahap, yaitu tahap level dan tahap tren. Rumus utamanya ini melibatkan perhitungan level dan tren yang kemudian digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan. Fungsi dari parameter smoothing alpha yaitu untuk mengatur sensitivitas terhadap perubahan data. Jadi metode ini sangat berguna dalam peramalan jangka pendek dengan tren, namun disarankan pemilihan nilai alfa yang tepat sangat penting untuk akurasi hasil peramalan yang baik. Nah, itulah penjelasan mengenai materi ke-7 mata kuliah AI dari saya. Sekian dan terima kasih.